Dr. Andes Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Beliau merupakan negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Sosok beliau tak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bapak Kedaulatan Rakyat, Bapak Perumahan Nasional, dan juga Bapak Hak Asasi Manusia. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret tahun 1980. Kepemimpinan Bung Hatta dapat kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, seperti pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Dalam bidang politik dapat kita lihat dikeluarkannya Maklumat Politik Pemerintah Nomor 1 pada tanggal 1 November tahun 1945 tentang menghormati hak milik asing yang sering disebut sebagai Manifesto Politik. Nasionalisme Muhammad Hatta terlihat dari kegigihannya dan kebulatan tekadnya dalam mempertahankan dan memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Di antara peran beliau adalah menyusun teks proklamasi, mendampingi Soekarno dalam acara proklamasi, menjadi wakil presiden yang pertama, serta mempertahankan kedaulatan Indonesia pada konferensi meja bundar. Karena meskipun Indonesia telah merdeka, Belanda masih tetap ingin berkuasa di Indonesia lewat agresi militernya. Namun beruntunglah kita memiliki Muhammad Hatta. Berkat kebulatan tekadnya dan kegigihannya, Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpati dunia. Hingga pada akhirnya kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda dan dunia. Bentuk aktualisasi nilai etika publik Muhammad Hatta terlihat dari keteguhannya memegang sumpah jabatan dan rahasia negara. Misalkan saja dalam kebijakan sharing atau pemotongan nilai mata uang dari 1.000 menjadi 100 rupiah. Beliau tidak membocorkan kebijakan ini kepada keluarga tercinta. Bahkan Ibu Rahmi baru tahu kebijakan ini lewat media massa. Dan setelah tahu hal ini, tentunya Ibu Rahmi menjadi kecewa karena cita-citanya membeli mesin jahit menjadi tertunda. Dan ketika hal ini ditanyakan pada Bapak Muhammad Hatta, beliau menjawab, "Sebagai pejabat negara, Abang harus memegang teguh sumpah jabatan dan rahasia negara termasuk pada keluarga. Tentang mesin jahit itu, bersabarlah. Teruslah menabung, nanti kalau sudah cukup, kita beli." Nilai komitmen mutu yang bisa kita pelajari dalam perjuangan Bung Hatta adalah pada saat beliau membangun koperasi di Banda Neira, dibantu 2 orang yaitu Sultan Syahrir dan Iwa Kusuma Sumantri. Mulanya mereka menggagas organisasian dan pendidikan yang bergerak di bidang olahraga, pinjaman buku, dan koperasi. Perkumpulan ini dinamaikan Perkumpulan Banda Muda yang kemudian dikenal Perbamu, di mana Bung Hatta ditunjuk sebagai pengurus Perbamu. Disinilah Bung Hatta mengadakan kerjasama dengan nelayan dan petani untuk menjual barang mereka kepada rakyat dengan harga lebih murah, di mana para petani dan nelayan tidak dirugikan dan masyarakat lebih sejahtera, karena disinilah Bung Hatta mencontohkan model urun daya bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu nilai anti korupsi. Selain berjasa besar bagi kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta dikenal sebagai orang yang anti terhadap korupsi. Sikap anti korupsi Bung Hatta tercermin pada hal sederhana, yaitu seperti saat beliau menegur sekretarisnya karena menggunakan kertas karton sekretariat wakil presiden untuk menulis surat pribadinya. Menurut Bung Hatta, kertas itu adalah aset negara yang merupakan uang rakyat, sehingga Bung Hatta mengganti kertas tersebut dengan uang pribadinya.